Sekarang kita lanjut dari segi larangan sholat dikerjakan, yaitu nggak boleh kita lakukan dari segi perbuatan. Apa yang pertama? Yang pertama adalah wassalatu maksyufar roksi. Wassalatu maksyufar roksi. Sholat dalam kondisi keadaan kepala terbuka. Ya, bagi laki-laki nih. Kalau perempuan kan ketahuan pakai apa? Udungan, pakai mukena. Sholat dalam kondisi maksyufar roksi, kepala terbuka itu dilarang. Nah, nggak boleh itu sholat dalam kondisi kepala terbuka. Artinya apa? Nggak pakai peci, nggak pakai songkok, gitu, nggak boleh, gitu. Sholat nggak pakai peci itu dilarang. Sholat nggak pakai songkok itu nggak boleh. Harusnya pakai apa? Pakai peci. Kenapa? Karena nanti kalau nggak pakai peci ini rambut kemana-mana nih rambut. Nah, jidat ini ketika sujud nggak boleh terhalangi sama rambut. Nanti ketutupan sama rambut, bisa-bisa sholatnya jadi kagak sah, gitu. Siapa namanya? Kamu siapa nih? Bayu tuh, Bayu rambutnya nutupin jidat tuh. Sujud, misalkan sujud. Nah itu sujud dalam kondisi rambut begitu nggak sah. Kenapa? Karena nutupin jidat. Makanya orang yang sholat nggak pakai peci itu dilarang. Harus pakai peci, gitu. Peci. Karena biar udah gitu peci ini fungsinya selain buat ngalingin rambut, yang kedua buat apa? Buat nutupin dari gangguan setan. Gitu. Setan ini biasa ngeganggu kita lewat apa? Waktu kepala nih, pikiran nih, akal. Antar habis sholat mau makan antar habis sholat mau mabar antar habis sholat mau beli voucher gitu. Macam-macam nih di otak nih. Nah, makanya pakai peci. Nah, sholat dalam kondisi nggak pakai peci itu dilarang, nggak boleh. Makanya besok-besok kalau sholat pakai apa? Pakai peci. Gitu. Oh, Ustaz, saya kalau pakai peci kagak ganteng. Lu justru pakai peci makin ganteng. Gitu. Ya. Justru pakai peci makin ganteng, gitu, makin cakep. Pakai peci sholatnya. Kalau nggak ada peci pakai apa? Nggak ada peci pakai topi boleh dibalik, misalkan gitu. Misalkan lagi di jalan kalian nih, lagi di luar pakai topi, nggak bawa peci, kemudian mampir ke musola sholat atau mampir ke masjid sholat, boleh pakai apa? Pakai topi dibalik ke belakang, yang penting nutupin rambut, gitu. Atau pakai selampe, pakai slayer, pakai sapu tangan, boleh. Intinya sholat nutupin kepala, gitu. Jadi sholat dalam kondisi kepala terbuka atau ngablak nggak pakai peci itu dilarang. Gitu. Paham? Nah, besok pakai peci. Kalau kagak pakai peci nanti, kalau besok aku nggak punya peci di rumah, bilang sama Bang Jun. Ntar dikasih apa? Dikasih peci gratis. Tapi dipakai, ya. Tapi dipakai pecinya. Kemudian yang kedua, larangan sholat dari segi perbuatan, yaitu wassalatu fi thawbin fihi tasawiru. Larangan sholat dari segi perbuatan yang kedua adalah wassalatu fi thawbin, sholat memakai baju fihi tasawiru, yang bajunya ada gambar, ya. Gambar apa? Mickey Mouse, gambar Donald Bebek, gambar apa lagi? Hello Kitty. Atau gambar tengkorak gitu ya. Pakai kaos sholat bajunya gambar tengkorak. Gambar apa? Gambar apa? Spiderman gitu. Karakter gitu ya. Pokoknya sholat pakai baju yang bergambar dilarang, nggak boleh. Pakai yang begini nih, putih atau coklat atau abu-abu gitu ya, atau krem atau hijau gitu ya.
Yang bertulisan juga sama. Sama. Baik yang bertulisan ataupun yang bergambar itu adalah dilarang. Karena nanti bisa menyebabkan orang yang sholat di belakangnya itu jadi apa? Mengganggu, baca. Apa tuh bacaannya gitu ya. Nggak boleh gitu. Bukannya baca Fatihah malah baca apa? Nah, baca tulisan gitu. Jadi nggak boleh kalau besok-besok kita sholat ke masjid atau ke musola atau di rumah, jangan pakai baju yang ada gambarnya atau jangan yang ada tulisannya. Nah, pakai baju yang hanya apa? Polos warnanya gitu, yang jangan ada gambar atau ada tulisan. Atau kalau kayak apa? Bordiran gitu ya. Kalau bordir sih nggak apa-apa. Yang nggak boleh bergambar dan bertulisan. Sama. Baik di depan, di belakang, yang bergambar ataupun yang bertulisan itu tetap apa? Dilarang. Memakai pakaian yang bergambar dan yang bertulisan. Lagi kurang rapi. Masa menghadap Allah pakai kaos? Masa menghadap Allah pakai baju yang bergambar? Gitu. Emang mau main kita? Ya, kondangan aja ada baju khusus. Kondangan apa? Kalau kondangan bis pakai batik. Kalau main pakai kaos. Kalau sholat pakai koko. Kalau tidur pakai baju piyama. Iya, masing-masing ada apa? Baju khusus. Jangan baju tidur dipakai buat sholat, dipakai buat sholat juga, pakai buat main juga, pakai buat tidur juga. Udah kena iler, kena keringat, pakai buat sholat. Nah, campur aduk. Masa menghadap Allah pakai baju yang apa? Kena iler. Menghadap Allah pakai baju yang bau keringat gitu. Masing-masing ada bagiannya. Baju tidur ya piyama, baju mainnya baju pakai kaos yang bergambar bertulisan silakan, baju buat kondangan pakai batik, baju buat sholat pakai baju koko gitu ya. Jadi masing-masing, jangan jadi satu. Nah, itu nggak boleh. Berapa itu? Yang ketiga. Sekarang larangan sholat yang keempat, yaitu nggak boleh sholat kita wal isbalu, yaitu dengan perbuatan yang kita lakukan isbal. Ini buat laki nih, perempuan enggak. Yaitu jangan melakukan perbuatan isbal. Apa itu isbal? Wa huwa ayursila saubahu hatta yusibal ardo yaitu isbal itu adalah ayursila saubahu, kainnya mengulur ke bawah, menjulur ke bawah, hatta tusibal ardo, sampai mepet, sampai nyengser ke tanah. Itu namanya isbal. Ma asfalal ka'bainil minal izar, ma asfala minal ka'bain minal izar fahuwa finnar. Siapa saja yang kainnya itu melebihi mata kaki, fahuwa finnar, maka dia tempatnya di neraka. Ma asfala minal ka'bain minal izar fahuwa finnar. Siapa yang kainnya itu melebihi kedua mata kaki, maka dia tempatnya di neraka. Nih isbal nih contohnya. Ini kain. Ini apa? Mata kaki. Paham? Paham nggak? Ini begini namanya apa? Isbal. Kainnya melebihi mata kaki. Allahu Akbar. Boleh nggak? Nggak boleh.
Nah, tempatnya di neraka. Itu harus di atas mata kaki. Nah, sholat dalam kondisi isbal itu dilarang. Gitu. Jadi harus apa? Melebihi mata kaki. Gitu. Gini tuh, ya. Paham ya? Kalau kain harus digulung, ditaikin. Kalau sholatnya pakai celana, dilipat. Gitu. Sholatnya pakai celana, dilipat. Jangan sampai mata kakinya tertutup. Gitu. Nah, itu dilarang. Sholat dalam kondisi menutupi mata kaki. Ma asfala minal ka'bain minal izar fahuwa finnar. Ya, boleh. Yuk. Buat sampel contoh isbal. Ayo, ada yang maju. Siapa namanya? Yang pakai baju apa itu? Kuning siapa? Dapat yuk, dapat. Hah? Rapa. Ayo, Rapa. Contoh pemakaian kain isbal. Ya, sampel. Ya. Ya, diturunin dulu. Terus sampai nyengser ke mata kaki. Nah, sampai ke nyengser ke lantai. Nah, ini contoh nggak boleh sholat nih tuh dalam kondisi kain sampai nyengser ke tanah, ke ubin, ke lantai. Nah, itu namanya isbal. Mata kakinya sampai ke tutup. Nah, ancamannya dari Nabi, ma asfala minal ka'bain minal izar fahuwa finnar. Siapa yang sholat dengan kondisi kainnya itu nyengser sampai tanah, sampai ubin, fahuwa finnar, maka kelak nanti dia akan menempati neraka. Paham? Udah Mas. Ya. Silakan jawab, makasih ya. Nah, itu larangan sholat yang keberapa? Yang keempat. Nah, besok-besok kalau kita pakai kain nggak boleh nutupin mata kaki gitu. Bagaimana dengan gamis, Ustaz? Dengan gamis, ya usahakan gamis pun sama, gitu ya. Jangan sampai apa? Melebihi mata kaki. Celana pun sama, jangan melebihi mata kaki. Kalau memang melebihi mata kaki, celana digulung. Kalau gamis melebihi mata kaki, dipotong atau dikelim, gitu ya. Dikelim. Lagi kalau gamis sampai mata kaki, kita berangkat dari rumah sholat, nah itu ampar-amparan ke tanah, nanti bisa takut-takut ada apa? Najis yang kena gamis kita tuh ketika kita jalan dari rumah, gitu ya. Makanya yang aman baik celana ataupun kain ataupun gamis, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, yang aman di atas mata kaki. Nah, gitu, di atas mata kaki. Nah, sholat dengan kondisi kain isbal, nah itu dilarang. Lanjut, berikutnya larangan sholat selanjutnya adalah wal isroru wal jahru fi ghairi maudihima. Sholat dalam kondisi sir dan jahar bukan pada tempatnya. Sholat sir maupun jahar bukan pada tempatnya. Kan sholat yang sir ada berapa? Sir itu artinya apa? Pelan bacanya. Kalau jahar artinya bacanya apa? Kencang. Kalau satu ulangi. Kalau jahar bacanya apa? Kencang. Kalau sir pelan. Dalam sholat 5 waktu, sholat jahar ada berapa? Sholat jahar ada berapa? 3. Sholat apa? Maghrib, isya sama subuh. Imam bacanya jahar apa sir? Jahar apa sir? Jahar. Bacanya keras kan kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Kalau yang sir berapa? Sholat jamaah. Sholat yang kita kerjakan 2. Yang bacanya pelan cuma 2, Johor dan asar. Nah, nggak boleh tuh menempati sholat sir di tempat sholat jahar.
Atau sholat jahar di tempat sholat sir, misalnya imam maghrib kan sholatnya dianjurkan jahar, Bismillahirrahmanirrahim, keras. Imam baca cuma sir, boleh gak? Boleh gak? Nggak boleh. Kenapa? Karena sholat maghrib tempatnya sholat jahar. Atau kebalikannya, sholat asar imamnya bacanya jahar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, makmumnya dengar. Nah itu nggak boleh, dilarang. Kenapa? Karena tempat sholat zuhur itu adalah sholat sir, nggak boleh kencang. Definisi jahar, definisi sholat dikencengin suaranya itu kedengeran sama orang lain. Definisi sholat sir itu suaranya hanya yang dengar siapa? Diri sendiri. Kalian misalkan nih sholat sir gitu ya, sholat sir sampai kedengaran orang lain, misalkan sholat zuhur atau asar di rumah lah, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Itu sir apa jahar? Masuknya sir apa jahar? Jahar. Kenapa? Orang lain dengar. Kalau misalnya kalau cuma apa? Bisi-bisi doang. Itu namanya sir. Banyak gak orang yang sholat sir tapi menempatkannya di posisi sholat jahar? Banyak gak? Banyak. Lagi sholat sunnah nih gitu ya, kan sir tuh tempatnya, tapi baca Fatihahnya atau bacaan tasbihnya kedengeran subhanallah, sami Allahu akbar, kedengeran sama orang lain. Nah itu berarti sholatnya dilarang. Kalau mau dikerjakan secara sir, bacanya pelan, jangan kencang. Dah berapa? 5 ya. Sholat dilarang dalam kondisi dari segi perbuatan. Yang pertama adalah sholat nggak boleh pakai apa? Sholat dilarang kalau nggak pakai peci. Satu. Yang kedua, sholat dilarang kalau pakai baju yang bergambar atau bertulisan. Yang ketiga, sholat dilarang kalau isbal, kainnya melebihi mata kaki. Yang keempat, sholat dalam kondisi menempatkan bacaan-bacaan yang pelan di tempat sholat yang jahar, yang keras, itu pun dilarang, bukan pada tempatnya. Baru 4. Nanti insya Allah kita lanjut lagi pada pertemuan selanjutnya, larangan-larangan sholat dari segi perbuatan. Demikian, mudah-mudahan banyak manfaat. Al-Fatihah.